Kami, hidup kami wadah yang siap dan wadah yang besar. Sekarang dalam nama Yesus, kami kebaskan semua luka, semua cacat di jiwa kami. Dalam nama Yesus. Dan minta akan kesembuhan Tuhan mengalir di jiwa kami. Sebab kami tahu Tuhan, kalau ada yang cacat dan rusak di jiwa kami, hidup kami seperti bejana yang bocor, yang tidak berguna. Kami juga mau kebaskan semua kedagingan dan keduniawian dari bejana hidup kami. Karena ini yang membuat cemar dan kotor Tuhan. Sehingga kelak Engkau isi apapun akan cemar dan kotor. Hari ini kami berkata, kami ditahirkan, kami dipulihkan, kami disehatkan, dan kami disiapkan, dan kami dibuat jadi wadah yang besar untuk apa yang Tuhan rencanakan terjadi atas hidup kami. Hamba berdoa minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas kami pribadi demi pribadi tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, biar Engkau bicara dan mengubah hidup kami seluruhnya. Tidak ada satupun yang tidak diubah. Tetap buat hidup kami melekat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima anugerahnya berkata, amin. Shalom. Mari sekarang kita lihat sebagai dasar kitab Rut pasal yang keempat pada ayat yang ke-11. Kitab Rut pasal yang keempat, lihat pada ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Lalu kemudian keluarlah blessing, dikatakan biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Saudara sekalian, hari-hari ini merupakan hari-hari percepatan yang sangat ajaib. Dan saya percaya kita akan mengalami suatu pembalikan keadaan yang dahsyat sekali, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan ingatkan, tunjukkan bahwa apa yang Tuhan katakan, yang dinubuatkan terjadi, penggenapannya dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang dia berkata, Tuhan akan memberikan sebuah anugerah yang ajaib. Satu meneguhkan saya sebetulnya. Beberapa hari yang lalu saya ke Jakarta terus ke Bandung karena ada tugas. Di pesawat saya ketemu dengan beberapa orang, termasuk salah seorang di antara saudara yang kebetulan juga pergi ke Jakarta. Dan teman kita ini cerita dengan saya. Bahkan kemudian setelah kami landing, saya sempat doakan dia di airport. Dia berkata begini, Pak, hari Minggu pagi sebelum saya dengar khotbah Bapak itu, dia berkata kira-kira jam 3 pagi, Tuhan bangunkan saya. Dan dia berkata, saya tiap pagi jam 4, Pak. Saya bangun, saya pasang waker, saya bangun, saya nyembah Tuhan. Jam 3 pagi sebelum waker saya bunyi, Tuhan bangunkan saya. Dan saya dengar suara bergema keras di kamar saya. Itu suara audible bergema begitu keras di kamar saya. Dan dia berkata, aku akan jadikan kamu salah satu penguasa ekonomi dunia. Dan itu terjadi tepat hari Minggu sebelum paginya kita membaca Rut pasal yang keempat ayat yang ke-11 tadi. Buat saya itu sebuah peneguhan. Saya pernah dengar suara audible seperti itu menjelang atau 1 minggu sebelum saya dapat rumah seperti yang saya tempati sekarang ini. Lagi SHRK sebetulnya,
Saya bangun kira-kira hampir jam yang sama, sekitar jam 3, setengah 3. Itu gema di kamar saya, bahkan teriak di telinga saya. Dan suaranya berkata, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Dan itu Tuhan genapi persis dalam minggu yang sama. Tuhan berikan rumah yang baru. Secara manusia, waktu itu saya tidak punya kemampuan untuk membeli rumah. Tapi Tuhan berkata, minggu ini aku beri kamu rumah yang baru. Apa yang saya mau sampaikan buat saudara? Tuhan mau berkata, penggenapan segala sesuatunya akan terjadi dalam waktu yang relatif sangat singkat. Bahkan lebih cepat dari yang kita duga. Tetapi kemudian Tuhan berkata, nak, dari pihakku aku siap. Bagaimana dengan anak-anakku? Dan Tuhan berkata kepada saya, siapkan bejananya, sediakan wadahnya. Tidak pernah Tuhan mengerjakan mujizat pelipat gandaan sebelum wadahnya disiapkan. Janda yang punya minyak 1 buli-buli, Elisa berkata, minta tetanggamu tempayan, jangan terlalu sedikit. Dan ternyata minyak itu terus mengalir, selama ada tempat untuk menampung minyak itu mengalir. Ketika tempayan terakhir itu penuh, maka minyak itu berhenti mengalir. Dari satu sisi Tuhan berkata, aku bisa kok, aku mau, dan aku sudah siap melakukannya. Tapi apakah wadahnya sudah disiapkan? Saudara, Anda sudah mendengar, saya sudah ulang berkali-kali, bagaimana Tuhan bekerja, dan Dia menanti akan wadahnya. Dan saya berdoa, hidup kita akan betul-betul diubah Tuhan sedemikian rupa. Sampai kita semua jadi wadah yang siap. Dan pada waktunya berkat Tuhan dialirkan. Anda akan melihat bagaimana Tuhan kerja dengan ajaib dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau ajak belajar Anda dari kitab Rut. Tuhan tunjukkan kepada saya banyak hal. Dalam beberapa malam terakhir ini, Dia mengajari saya begitu banyak hal dan Dia tunjukkan banyak prinsip kebenaran yang ketika Tuhan membuka kita akan dibuat kagum dengan apa yang Dia nyatakan. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan sama-sama dalam Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang pertama juga. Saudara, ini merupakan hal yang ajaib. Karena kalau Anda nanti membaca, kita akan fokus kepada 2 nama, yaitu Rut dan Boaz. Nama Rut artinya friendship, pertemanan. Nama Boaz artinya kecepatan yang ada dalam sebuah pergerakan. Bayangkan, nama Boaz itu artinya kecepatan yang ada dalam sebuah pergerakan. Saya percaya kita hari-hari ini, sekian tahun terakhir, dibawa Tuhan masuk dalam sebuah movement pergerakan. Dan ini bukan pergerakan yang lambat, tapi sebuah percepatan yang luar biasa. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini. Sekarang mari kita lihat Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini sebagai dasar, kemudian saya akan tunjukkan 7 poin penting. Kalau Anda punya catatan akan jauh lebih baik, karena ini hal-hal yang mendasar yang Tuhan mau sampaikan untuk membuat wadah kita jadi wadah yang siap dan besar. Rut pasal pertama, lihat pada ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion,
sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, kalau Anda baca seterusnya, Anda mengerti akhirnya mereka kembali ke Bethlehem. Coba dengarkan saudara. Kitab Rut ditulis oleh seorang nabi yang ajaib, yang sekaligus dia merupakan hakim terakhir di Israel, namanya Samuel. Oleh karena penulisnya seorang nabi, dan diilhami oleh apa yang Roh Kudus katakan kepada dia, maka sebetulnya ini merupakan kitab yang profetik sekali. Kita akan belajar bagian per bagian, yang berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan hidup kita sebagai wadah yang siap, dan bukan hanya siap, tapi harus menjadi wadah yang besar. Menarik sekali bahwa nama kota Bethlehem artinya rumah roti. Kata Bethlehem artinya rumah roti. Ada orang yang pergi namanya Elimelech. Dan nama Elimelech itu artinya My God is King. Tuhanku itu raja. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, waktu itu di Israel terjadi kelaparan. Seorang bernama Elimelech, My God is King, lari meninggalkan akan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya. Dan indikasinya menyatakan itu bukan karena kehendak Tuhan yang sempurna. Dia pergi meninggalkan akan Bethlehem, bayangin, sedang kelaparan, dia meninggalkan rumah roti, dan dia tinggal bersama-sama di daerah orang Moab. Kalau Anda mempelajari akan kata ini, menarik sekali. Bayangkan kata Efrata, tempat mereka tinggal artinya tempat yang sangat berbuah. A place of fruitfulness, tempat yang begitu banyak buahnya. Mereka tinggal di daerah Efrata, yang artinya tempat yang begitu berbuah. Mereka tinggal di kota Bethlehem, yang artinya rumah roti. Begitu kelaparan, My God is King, lari. Dan apa yang kemudian terjadi? Alkitab mengatakan dia menetap sebagai orang asing. Dan kata menetap sebagai orang asing, kalau Anda pelajari dengan seksama, di dalamnya itu ada beberapa kata yang negatif sekali. Yang pertama ada unsur kata fear atau ketakutan. Yang kedua ada kata to shrink atau tenggelam. Yang ketiga ada kata to stir up trouble atau membangkitkan persoalan. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Ini pelajaran pertama yang Anda dan saya harus mengerti. Jika Anda sedang mengalami kesulitan, jangan keluar dari Bethlehem. Sebab banyak orang Kristen, ketika dia menghadapi persoalan dalam hidupnya, kecenderungannya lari. Dibutuhkan yang namanya sebuah kesetiaan untuk Anda bisa membalikkan keadaan. Saya beri contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya Anda punya sepatu, sepatumu terbalik. Anda punya sepatu Anda terbalik begini. Kalau keadaan terbalik seperti ini, lalu kemudian saya berkata, sepatu saya terbalik. Tidak ada lagi benefit yang saya bisa dapatkan. Dan dengan gampang saya berpaling, saya pergi, sampai kapanpun sepatu saya tidak akan pernah mengalami pembalikan keadaan. Elimelech artinya My God is King. Tuhanku itu raja. Begitu ada kelaparan, dia langsung pergi. Apa yang seharusnya Pak? Saudara, saya berani berkata begini. Sebetulnya pada waktu mereka pergi dari Bethlehem, mereka bukan dalam keadaan compang-camping, melarat dan miskin. Seandainya mereka punya kesetiaan, mereka stay, mereka tinggal, maka mereka punya potensi membalikkan lagi keadaan. Dan apa yang tidak berguna akan jadi berguna lagi.
Lalu orang berkata gini, Pak, kan gak mungkin Pak, namanya sudah kelaparan, tidak ada apa-apa. Saya tunjukkan ayatnya. Sekarang mari kita lihat kitab Rut juga masih di pasal yang pertama tadi. Coba Anda lihat pada ayat yang ke-21. Naomi berkata begini, ini pada waktu dia pulang ya, dia berkata begini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dia waktu meninggalkan Bethlehem, keluar dari mulutnya sebuah pengakuan, tangannya tidak sedang kosong. Ini bukan keluarga orang miskin loh. Israel semua mengalami kelaparan. Tapi saya percaya di tangan Elimelech dan Naomi, mereka masih punya sesuatu yang sebetulnya cukup untuk mereka bertahan dan kemudian membalikkan keadaan. Karena kalau Anda membaca seberat-beratnya kondisi pada waktu itu, Anda mesti baca kitab Rut seluruhnya. Anda mesti lihat waktu mereka tinggal itu kira-kira 10 tahun kata Alkitab. Kurang lebih lah. 10 tahun bisa membuat seorang bernama Boas jadi orang yang kaya raya. Maka sebetulnya bencana kelaparannya itu tidak berlarut-larut. Itu hanya sebuah masa yang tidak terlalu lama, yang sebetulnya kalau mereka bertahan dan dengan iman, mereka bisa bertahan dan mereka bisa menang. Saya mau sampaikan pesan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ketika saya berdoa mendoakan acara ini, Tuhan berkata, nak beritahu anak-anakku, jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan lari ketika engkau merasa sudah mulai kekurangan dan kelaparan. Jangan lari. Sebab di tempat di mana engkau tinggal, satu hari akan turun berkat yang berkata, hendalah engkau makmur dan termasyur. Firman berkata itu berkat diucapkan, engkau makmur dan termasyur di Bethlehem dan di Efrata. Kalau engkau meninggalkan itu, engkau tidak akan pernah mendapat apa-apa. Tuhan ingatkan saya peristiwa tahun 80-an. Setelah revival di antara orang-orang muda, sebenarnya ada masa-masa surut dalam kegerakan anak-anak muda yang saya alami dengan beberapa teman alami. Orang-orang awal, orang-orang kunci, dapat dibilang semua meninggalkan kota ini. Bukan untuk tujuan yang jahat. Sebagian besar pergi sekolah Alkitab. Sebagian kuliah di Amerika. Bukan untuk tujuan yang jahat, untuk sebuah tujuan yang baik. Dan pada waktu itu keadaan sudah makin lama makin berat. Ibadah kami makin hari makin berat. Keuangan mengerikan sekali beratnya. Saya masih ingat ada hari di mana kami persekutuan, pengurus yang datang hanya 4 orang. Anda tahu kami duduk di mana? Di belakang mejanya Pak Adi. Itu ada tempat kursinya dikeluarkan, disembunyi seperti sembunyi di belakang meja itulah. 4 orang duduk di situ. Sebab tidak ada orang lain lagi yang ikut doa pada hari itu. Satu orang teman, dia kerja di sebuah pabrik keramik. Dia cerita bagaimana tangannya itu bekerja dalam pabrik keramik itu. Hari ini dia jadi seorang dosen sekolah teologi di Amerika. Tapi hari itu keadaan sudah seperti itu dan teman ini juga sudah bersiap-siap mau pergi ke Amerika. Hari-hari itu semua mau meninggalkan Semarang dan pergi ke Amerika. Saya masih ingat saya selesaikan SMA saya. Ada seorang hamba Tuhan dari Australia menawarkan beasiswa ke saya. Kuliah di sekolah Alkitab di kota Perth. Beberapa tahun yang lalu untuk pertama kali saya pergi ke kota Perth. Dan saya diantar oleh seorang teman datang ke sekolah Alkitab yang tadinya saya kepingin ke sana. Namanya Perth Bible College. Dan saya melihat beberapa mahasiswa sedang bermain sepak bola.
Di lapangan yang segede karpet biru kita ini, mereka punya lapangan sepak bola di luar outdoor. Para mahasiswa sedang bermain. Saya masuk ke dalam-dalamnya. Dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak cegah, seharusnya aku kuliah di tempat ini. Tahukah Anda, lapangan bola kita lebih besar dari sekolah itu. Dan Tuhan dengan senyum berkata, bukankah lebih baik nurut, nak? Jangan pergi kalau aku berkata jangan pergi. Tapi engkau harus pergi kalau aku berkata kamu harus pergi. Saya masih ingat, kurang 1 minggu dia hamba Tuhan ini datang ke Semarang, mau bantu saya urus visa untuk sekolah di Australia. Saya doa di bukit, doa di Getsemani. Dan saya dengar suara Tuhan jelas bergema di hati saya. Jangan tinggalkan kota ini. Saya bilang, Tuhan, aku mau ke Australia. Aku mau melayani Engkau. Aku mau sekolah. Dan Tuhan berkata, jangankan ke Australia, kalau kamu nurut kepadaku, aku akan bawa kamu ke seluruh dunia. Hari ini, kaki saya belum menginjak di 200 negara. Tapi lewat kaki Anda semua, hampir seluruh dunia kita injak dalam anugerah Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang menggenapi? Amen, saudara. Kalau saudara bertahan dengan iman, masalahnya banyak orang Kristen tidak mau bertahan. Yang dikejar bukan Tuhan, yang dikejar adalah uang. Kalau Anda mengejar uang, Anda dengan gampang akan jadi orang yang mudah menyerah. Bukan hanya soal Anda tinggal di mana, pekerjaan seperti apa yang harus ditekuni, dan sebagainya. Banyak orang bingung oleh karena apa? Anda tidak mengejar akan Tuhan dan kehendaknya. Engkau lebih mengejar akan uang. Kalau saudara hidupmu mengejar akan uang, percayalah, Anda mungkin mendapatkan uang, tapi saudara akan mengalami kelaparan yang lain dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini, nak. Sampai dengan hari ini. Peristiwa itu mungkin sudah sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Dan saya membuktikan, jadi makmur dan termasyur, kalau Anda stay pada panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah lari ketika Anda mengalami kesusahan dan kekurangan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jadi orang yang mudah kecewa dan berkata, mana semua tidak ada gunanya. Kalau Anda bertanya, apakah Bapak menikmati masa yang terus ajaib di kota ini? Sebenarnya tidak. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan saya lewati. Tapi saya bersaksi kepada saudara, kalau Anda dengar apa yang Dia katakan, hidup Anda akan makmur dan termasyur. Yang percaya katakan amin. Tahun-tahun awal setelah kami menikah, saya masih ingat, saya tidak punya mobil, saya punya sepeda motor butut. Itu awal yang saya punya, sampai menikah pun pakai sepeda motor yang sama. Suatu hari saya mendoakan seorang anak Tuhan di Jakarta. Anak Tuhan ini punya piutang, jadi pabriknya itu kirim barang ke Amerika dalam jumlah besar. Dan perusahaan company di sana tidak mau bayar. Dia sudah fight di pengadilan di New York katanya. Selama 1 tahun, dia pakai pengacara, dia pakai lawyer orang Amerika. Dan selama berjuang 1 tahun, tidak ada hasil. Suatu hari, dia ketemu dengan saya. Dan dia berkata begini, Pak, ini problem saya. Dan spontan saya bertanya dengan dia, Bapak sudah mengembalikan perpuluhan belum? Dia kaget dengar pertanyaan saya, otaknya berkata begini, ini pendeta pengen perpuluhan saya ini. Terus dia ngomong begini, nah ini hati-hati, ada orang yang hobinya mancing-mancing orang, saudara. Anda jangan gampang jadi orang yang terpancing. Dia berkata begini, wah saya belum, Pak, 3 bulan belum saya kembalikan perpuluhan saya. Terus dia tanya begini, bagaimana kalau perpuluhannya harus diberikan ke siapa ya Pak? Dia pancing, saudara. Saya ngomong begini, Pak, Alkitab mengajarkan, Anda kembalikan perpuluhan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Di tempat di mana engkau makan secara rohani, disitulah engkau taruh perpuluhan.
Di tempat engkau tahu inilah tempat aku makan. Di situ Pak, taruh perpuluhan Bapak. Oh, saya makan di gereja saya Pak. Saya berkata, kembalikan perpuluhan di gerejamu, kalau itu tempat engkau makan. Baru kemudian dia sadar, saya tidak sedang cari perpuluhannya dia. Singkat cerita, saya ajak dia berdoa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Begitu kami selesai berdoa, dalam waktu hanya beberapa hari, orang yang utang dengan dia telepon dari Amerika, minta maaf. Dan dia berkata, beri saya waktu 6 bulan, saya akan angsur sampai lunas semua utang saya. Dan dalam 6 bulan, utangnya dilunasi. Setelah itu saudara, dia jadi fans berat saya. Dan orang ini punya gedung di tengah kota Jakarta. Dan dia siap mendirikan sebuah gereja. Dia rayu saya, dia berkata, Pak, sempurna kalau Bapak yang jadi gembalanya. Jemaat yang persekutuan sudah sekian ratus orang, Pak. Di zaman itu kami persekutuan ngap-ngapan, saudara, Senin Kemis nafasnya. Isinya ribut terus yang tidak bermutu. Dan kami sudah melewati tahun-tahun di mana rapat tidak ada gunanya, ribut tidak ada mutunya, jemaat tidak berkembang, tambah lama tambah habis. Tiba-tiba ada orang punya duit sangat banyak, punya fasilitas gedung sekian lantai di tengah kota Jakarta. Dia nawari seorang pendeta miskin yang hanya punya motor, yang kalau kena kebanjiran pasti mogok, dan ditawari jadi gembala. Dia berkata begini, saya akan belikan Bapak rumah baru, saya akan belikan Bapak mobil baru, ayo ke showroom Pak, kalau perlu sekarang, Bapak pengen merek apa? Saya akan beri gaji Bapak sekian. Dia sebut itu sesuatu yang buat saya, wow. Dan dia berkata, tolong pindah Jakarta Pak, jadi gembala buat kami. Tapi Tuhan tiba-tiba terngiang lagi di telinga saya, jangan tinggalkan kota ini. Beberapa bulan kemudian, hampir setahun, saya ketemu dengan seorang pendeta. Dia datang ke Semarang, dia jauh lebih tua dari saya. Dia berkata, Petrus, ye kurang pinter Petrus. Eke jadi gembala di sana Petrus. Mobil Eke baru. Saya berkata, motor Eke bodoh. Ngomongnya ye and Eke saudara. Repot ini saya bilang. Tapi saya ketawa. Hari ini saya mau berkata, saya berbahagia jadi gembala saudara daripada di tempat lain. Amen. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Saya satu hari pun tidak menyesali saudara sebetulnya. Sebab di hati ini Tuhan terus berkata, jangan tinggalkan kota ini. Kalau Anda sedang mengalami kesusahan seperti apapun, hidup kelihatannya enggak jelas, sulit semuanya, jangan tinggalkan kota ini. Anda bertanya, Pak, sesulit apa? Saya cerita sedikitlah. Sesulit apa? Saudara, ada hari-hari kami tiap hari berkunjung ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke rumah oma. Tapi itu ngepas jam makan sebetulnya. Sebab tidak ada uang cukup buat kami makan dengan baik sehari 3 kali. Saya tahu saya perlu energi. Dan karena itu saya mengembara dari rumah ke rumah, ngepas jam makan, hanya untuk nebeng makan karena nggak punya uang. Keluarga tidak ada yang tahu. Tapi saya mau berkata buat saudara, paling enak tetap ikuti apa kata Tuhan. Saudara akan melihat cara Tuhan yang ajaib, menolong, memberkati hidup kita. Siapa mau terima blessing ini, makmur dan termasyur, jangan lari dari Tuhan. Ketika Anda mengalami kesulitan seperti apapun, butuh kesetiaan yang luar biasa. Ada seorang teman yang cerita dengan saya. Namanya juga Ruth. Dia cerita dengan saya di Israel. Dan kata-katanya itu kena di hati saya. Dia berkata begini, Pak, butuh kesetiaan seperti Ruth, Pak, untuk membalikkan keadaan. Dia cerita hidupnya. Saya ini pernah hampir diperkosa ayah kandung saya. Karena tiap malam pulang mabuk. Mama saya ditampar, anak-anak ditampar.
saya sudah hampir diperkosa oleh papa kandung saya sendiri. Dia berkata apa? Setiap malam Pak, saya kalau tidur, saya bawa pisau dapur di bawah bantal saya. Dan dia berkata, sekali lagi dia berbuat, apa boleh buat, pisau dapur. Suatu hari saudara, dalam keadaan puncak daripada semua penderitaan itu, dia berkata, saya datang ke mamah saya, dan berkata begini, Mah, selama ini mamah yang kerja, mamah yang banting tulang, papa yang habisin duit, mabuk, mukuli mamah, aku hampir diperkosa berkali-kali. Dan dia berkata, ceraikan saja Mah, aku mau lihat dia bisa hidup tidak tanpa mamah. Menurutku papa tidak tahu diri, tidak bisa kerja hanya ngabisin duit, pulang marah-marah, mama dihajar, mabuk, aku mau diperkosa. Lalu mamahnya berkata begini, Ruth, pada hari aku memutuskan kawin dengan bajingan itu, ya, pada hari aku memutuskan kawin dengan bajingan itu, aku memutuskan kawin dengan dia apa adanya. Sekarang orang boleh berkata aku salah pilih, tapi aku mau setia dan percaya Tuhan akan mengubah. Dan Ruth berkata, itu perkataan ibu saya Pak, menanamkan benih kesetiaan, no matter what, apapun yang terjadi. Maaf saudara, maaf, Tuhan tidak bisa Anda samakan dengan bajingan kan. Dia Tuhan yang maha baik. Kalau ada waktu dalam hidup kita, entah karena apa, terutama kalau itu karena kesalahan kita sendiri, belajar setia, Anda akan membalikkan keadaan. Di kota yang pernah ditinggalkan Elimelech, kota itu yang berkata, engkau akan makmur dan termasyur. Saya berdoa, tidak ada lagi orang yang berpikir meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, roh kesetiaan turun ke atas kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Lalu kemudian apa yang kita bisa pelajari Pak, dari hidup orang yang bernama Ruth dan orang yang bernama Boas? Saudara, kalau Anda memperhatikan, sebenarnya berkat yang diucapkan di Rut pasal 4 ayat 11 tadi, itu merupakan berkat untuk dua orang ini, yaitu Boas dan Rut. Dan satu hari Tuhan berkata kepada saya, nak, kamu pelajari, kombinasi keduanya itulah yang melahirkan Rut 4 ayat yang ke-11. Dan hari ini saya melihat minimal ada 7 poin, 2 minimal saya temukan di Rut. Sebetulnya saya bisa temukan lebih banyak, tapi saya mau coba ungkap 2, dan ada paling tidak 5 yang saya temukan ada pada Boas. Mereka bukan orang yang sekedar nganggur, dan kemudian tiba-tiba berkat Tuhan dicurahkan. Rupanya ada sesuatu di hidup mereka, yang menurut saya inilah wadah yang siap, dan bahkan wadah yang besar sebenarnya, yang membuat Tuhan punya alasan sangat kuat untuk memberkati akan keduanya. Perpaduan keduanya inilah yang kita mau pelajari lebih jauh lagi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di Rut pasal yang kedua. Rut pasal 2, saya akan bacakan seluruh pasalnya. Tolong nanti Anda baca lagi. Ini ajaib sekali. Rut pasal 2 mulai ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Boas artinya sebuah kecepatan dalam pergerakan. Ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech.
Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitannya ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas, untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara sekalian,
Dari pasal 2 ini terutama, saya mau ajak Anda melihat beberapa poin, dan ini sesuatu yang sangat praktis, yang kita harus punya, kalau Anda mau jadi wadah yang besar, dan wadah yang siap. Apa itu? Dengan cepat. Yang pertama, Rut ini adalah orang yang mau kerja, bahkan dia mulai dengan memungut apa yang tercecer. Banyak orang ketika dia mulai kerja, dia berkata begini, aku minta modal dong 2 miliar. Oh, aku mau buat perusahaan dulu. Oh, aku perlu buat pertanian 30 hektar. Saudara, kalau Anda membaca kisah ini nanti, Rut menjadi istri dari orang paling kaya di Bethlehem. Dan dia mulai dengan memungut apa yang tercecer. Saudara, kalau Anda kenal namanya anugerah, anugerah tidak berarti membuat kita jadi pemalas. Saya harap Anda sudah ngerti yang John Bevere jelaskan. Anugerah itu memberikan kekuatan, empowering kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anugerah tidak dimaksudkan membuat kita jadi orang yang tidak kerja ngapa-ngapain, dan berharap bahwa uang datang sendiri dari langit. Ada banyak orang berkata, Pak, kenapa saya nggak diberkati? Setiap kali saya minta pinjaman bank, Pak, ditolak. Mungkin Anda tidak mulai seperti Rut. Memulai dengan sangat kecil, mengambil yang tercecer. Kita ingin langsung jadi besar. Dalam banyak hal, tidak demikian keadaannya. Dan berapa banyak anak Tuhan kehilangan kesempatan ketika ada yang tercecer di depan matanya dan dia berkata, terlalu hina buat aku melakukan itu. Saudara, kalau Anda mulai bekerja dengan kesombongan, engkau tidak akan pernah jadi besar. Kalau engkau memulai dengan kerendahan hati, dengan ketekunan dan rela kerja keras, saya percaya itu landasan yang luar biasa. Rut berkata kepada Naomi, biarkanlah aku mengambil dari bulir-bulir yang tercecer. Di Israel ada hukum memang. Kalau nyabit tidak boleh dihabisin semua. Biarkan ada yang tercecer. Nanti orang miskin yang gak punya ladang, yang gak bisa makan, akan memungut sisanya dari belakang. Ini butuh kerendahan hati yang berkata aku orang miskin, tapi aku tidak mau hidup dalam kesombongan. Karena ada orang miskin sombong. Ada teman di satu kota lagi melayani kaum pemulung, homeless. Namanya si keren, homeless. Bahasa kita tunawisma. Gak punya rumah. Dia baru ngomong begini sama saya, Om, saya baru ketemu orang miskin, sombongnya luar biasa. Ah, telat kan bilang. Banyak itu yang begitu. Kok bisa? Iya, Om. Satu hari kita ajak makan. Nah, itu makan mereka ya makan biasa, nasi bungkus baik. Lalu ada kelompok pelayanan yang lain makan di ruang lain. Mereka bukan bagian dari ini, makan di tempat lain. Begitu melihat ada orang lain makan di ruang lain, tersinggung. Nah itu bang, orang-orang kaya, kita kan orang-orang kere ya. Dengan marah. Hari itu mereka sedang diberi makan gratis. Hasil korban dari anak-anak Tuhan. Itu pun marah. Saudara, Tuhan berkata begini, ada banyak anak-anakku, sudah aku sodori berkat. Tapi mereka berkata terhina dengan itu. Saudara, kalau Anda mau tahu ada orang, saya lupa namanya, perempuan terkaya di Cina hari ini. Anda tahu kerjaannya? Itu ratunya pemulung di Cina. Kerjaannya mulung, ngambil barang bekas. Hari ini jadi wanita paling kaya. Anda ngerti Pak Ciputra berkata apa? Entrepreneurship itu apa? Merubah sampah menjadi emas.
Ada orang berkata, Pak saya pengen emas. Datang ke tempat sampah, ubahlah itu nak. Itu bisa berubah jadi emas. Rut adalah orang yang tidak pernah segan melakukan sesuatu yang sebetulnya hina, paling kecil, paling rendah. Tidak dipandang orang. Tapi berapa banyak sebetulnya kita menunggu Tuhan memberkati, sementara berkatnya lewat, kita berpikir itu bukan Tuhan. Dan saya berkata buat saudara, ada banyak orang yang salah mengerti. Dia orang yang tekun, dia orang yang rajin. Alkitab berkata, orang-orang mengatakan dari pagi sampai sekarang tidak berhenti. Dia pungut apa yang harus dia pungut. Lah karakter begini saudara, yang seringkali tidak ada dalam hidup orang percaya. Seringkali Anda bermimpi pakai jas dan dasi. Saya beritahu ya, sumuk saudara. Sebetulnya ada orang-orang hebat pakai kaos oblong dan celana pendek, warna tetap sama, koloran seperti itu. Tapi dia kerja dengan rendah hati dan dia menghasilkan begitu banyak. Saya lihat ada orang-orang yang begitu marah ketika produknya ditolak dan dia merasa terhina. Saya berkata kalau Anda orang yang gampang terhina, Anda bukan orang yang siap jadi besar loh. Karena kesombongan itu dengan cepat akan menjatuhkan kita. Saya berdoa kita punya mentalitas yang berbeda hari ini. Saya berdoa kita punya mentalitas kerajaan yang beda. Itu bukan mentalitas ingin jadi orang yang hebat di depan orang banyak. Tapi orang yang berani kerja dari bawah. Tidak kerja dengan perasaan. Tidak kerja dengan main tersinggung berkata, dia menghina saya, dia merendahkan saya. Sebetulnya itulah hari-hari paling baik. Kalau Anda hidup dalam perendahan, di sanalah Tuhan akan meninggikan saudara. Saudara, saya tidak tahu pergumulan Anda masing-masing. Ingat saya beri dasar, tadi Tuhan berkata, jangan tinggalkan Tuhan ketika keadaanmu kelihatannya tidak baik. Tapi dasar pertama kalau Anda mau belajar dari Rut adalah rendah hati, pungut yang tercecer. Jangan cari yang hebat-hebat di atas. Ada banyak orang hanya cari yang miliar, yang triliun. Ke Somalia sana loh saudara. Rp1 kita mungkin jutaan uang Somalia. Saya berdoa bukan itu yang kita cari. Anda mesti melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Waktu Israel menghadapi Goliat, semua orang ketakutan, berharap akan muncul seorang kesatria hebat. Yang muncul cuma anak umur belasan tahun, bawa ketapel dan batu dan berkata, gua berani. Dan Saul begitu tidak percaya, sampai baju sirahnya disuruh memakai. Dan Alkitab berkata, Daud yang kecil itu, hampir-hampir tidak dapat bergerak, karena terlalu berat bagi dia. Saudara, di saat yang paling genting, Tuhan datang kepada seorang penakut bernama Gideon, yang berkata, diberkati engkau pahlawan yang gagah perkasa. Selalu Tuhan mulai dengan yang kecil. Pernahkah Anda membayangkan karya penebusan Tuhan yang maha dahsyat, yang membuat hari ini kita disebut anak-anak Allah. Dimulai dari sebuah kandang dan palungan yang hina di Bethlehem sana. Dan tidak ada orang yang anggap sebelumnya. Tapi di sana, di tempat yang hina dan kecil, Tuhan memulai. Siapa yang ingin jadi besar dalam anugerah Tuhan? Jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu yang kecil. Bahkan kalaupun itu dihina orang-orang berkata, kamu memang orang hinanya mengerjakan seperti itu. Jangan pernah ragu. Mulai dari yang di bawah. Anda kerja dengan segenap hati. Anda akan lihat campur tangan Tuhan yang ajaib turun dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Lihat beberapa ayat lah. Mari kita buka kitab Amsal sekarang. Amsal pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-4. Firman berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan apa? Kaya. Kalau Anda lamban, malas,
itu membuat miskin. Tapi kalau saudara rajin, Anda akan jadi kaya. Lihat lagi sekarang, masih di Amsal, pasal yang ke-12, ayat yang ke-24, Amsal 12, ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kalau Anda mau jadi orang hebat, jangan bangga dengan kemalasanmu. Bangun jam 11, kerja nggak ada jelasnya. Itu akan membuat Anda jadi kerja paksa. Ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Loh Pak, saya ini orang yang menanti-nanti Tuhan Pak. Jadi saya di kamar terus, layeh-layeh, menanti Tuhan. Nanti kalau dia ngomong apa, baru saya kerjakan Pak. Saya izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada saudara. Karena ada hal-hal yang perlu diwaraskan dalam hidup kita, saudara. Menurut saudara, kalau Alkitab ini kita singkirkan, oke? Lalu kemudian saya ganti dengan satu ayat. Segala sesuatu pokoknya tanya Roh Kudus. Itu ayat Yesus pasal 1 ayat 1. Segala sesuatu pokoknya tanya Roh Kudus. Bisa nggak? Tanpa Alkitab, buang semua, cuma satu ayat. Siapa yang berkata bisa, angkat tangan. Anda jangan takut dijebak dong. Ini pendapat bebas kok. Yang jawab kasih permen. Siapa yang berkata bisa Pak, satu ayat itu sudah mewakili semua, bisa. Kalau tanya kan beres, kok dengar kerjakan. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Tinggi. Bagus. Siapa yang bilang tidak bisa? Angkat tangan. Yang lain Anda menjawab apa itu? Kalau saudara ini ngomong terus terang, kalau Anda berkata bisa, saudara lebih hebat dari Tuhan. Tuhan ngasih kita Alkitab kok. Anda bilang tidak perlu. Gini saudara ya, kepekaan setiap orang berbeda-beda. Ya toh? Kepekaan kita yang namanya karunia itu, kita nggak sempurna. Karena itu Tuhan beri rambu-rambu. Dan ini merupakan law, ini hukum. Kalau engkau pakai alasan apapun nabrak hukumnya Tuhan, ini masalah. Kecuali Anda dalam kepekaan yang luar biasa, jalannya gitu. Beli, jual, nggak pernah meleset. Tapi kalau Anda beli jual, berhasil satu meleset 30, ya itu bukan itu. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita ngerti ini. Ingat tadi pesan Tuhan. Kalau Anda punya kesulitan, jangan tinggalkan dia. Belajar sekarang dari Rut. Belajar mulai pungut apa yang tercecer. Sebab kalau kita tidak mulai pungut apa yang tercecer, orang lain akan memungutnya. Dan jangan pernah berpikir, Tuhan juga tidak seperti itu. Tuhan itu pungut kita loh saudara. Masih ingatkah masa lalumu? Oh saya orang baik Pak, ups Tuhan keliru dong. Kalau Anda ngerti, sadar siapa kita sebelumnya, dia pungut apa yang tercecer. Lagi. Saya beri ayat lagi, masih di Amsal. Kalau Anda sudah ketemu di Amsal lagi, sekarang lihat pada pasal yang ke-13. Ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Luar biasa. Terakhir, Amsal lagi. Ini masih satu bagian. Amsal sekarang lihat pada pasal yang ke-21. Ayat yang kelima.
Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kalau Anda rajin, rancanganmu itu mendatangkan kelimpahan. Saudara, mari kita belajar dari Rut. Kalau Anda mau jadi wadah yang besar dan siap, poin yang pertama Anda harus punya adalah Anda harus rela, mau mulai dari yang kecil, memungut yang tercecer. Orang berkata itu sampah, tapi itu mendatangkan kemuliaan. Saya pernah baca artikel, ada seorang wartawan biasa, mendadak dia kaya raya. Sebab dia menulis menulis buku tentang seorang bintang film. Kalau tidak salah, dia tulis tentang Madonna. Dan apa yang dia tulis itu sangat detail, saya lupa judulnya. Dan buku itu jadi bestseller dan dia kaya raya. Dia orang yang berjuang mencoba mewawancarai Madonna ketika zaman jaya-jayanya itu. Tapi orang ini nggak mau. Dia terlalu sibuk lah dan dia anggap ini wartawan apa, freelance, nggak mau dia. Kenapa aku harus ambil waktu untuk orang yang tidak jelas? Saudara ngerti apa yang dibuat wartawan ini? Tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dia nongkrong agak jauh dari depan rumah Madonna. Dan di Amerika kalau Anda mengerti, seminggu itu mungkin sekali atau 2 kali, truk ngangkut sampah itu akan lewat di depan rumah, lalu akan dibuang itu. Ada baknya, nampung, ditampung, dibuang ke sana. Wartawan ini, dia sewa mobil box, dan dia tongkrongin. Nanti hari di mana sampah dikolek, dia datang lebih pagi, begitu yang mengeluarkan sampah masuk, cepat-cepat dia masuk, sampahnya Madonna dibuang semua di boxnya dia, terus dia pulang. Pemungut sampah datang, wah Madonna nggak di rumah, nggak ada sampahnya. Sudah setengah jam sebelum pengumpul sampah datang, diambil sama dia. Kemudian digelar di garasinya, terus dia menganalisa, makannya apa ya? Wah, pete goreng ternyata. Dari sampahnya, dia bisa cerita kesehariannya Madonna. Dan dia buat buku tentang Madonna, bukan dari mulutnya Madonna, dari sampahnya Madonna. Dia bahkan bisa ngerti hal-hal yang jorok-joroknya. Dan dia punya bukti bahwa ini keluar dari rumahnya Madonna. Siapa bilang mungut sampah itu hina? Buat kebanyakan orang sombong, memang iya. Tapi tahukah Anda, di belakang semuanya itu, ada blessing Tuhan yang ajaib. Kalau Anda ikuti prinsip ini. Yang percaya katakan amin.